Jujur, gue pernah kepikiran mau beli apartemen. Karena gue ngerasa beli rumah itu nantinya nggak memungkinkan buat gue, seenggaknya yang di tengah kota ya. Akhirnya gue coba teliti sendiri, dan setelah gue teliti lebih dalam, gue baru sadar ternyata beli hunian vertikal itu nggak sekedar beli tempat tinggal. Kita itu beli gaya hidup, plus cicilan 20 tahun, plus drama tetangga. Nah, di video kali ini kita bakal ngobrol santai aja tentang realita bittersweet tinggal di apartemen. Kita bakal bahas ini secara objektif dari 3 sisi, yang tujuannya satu, sebagai bahan pertimbangan sebelum kita invest di apartemen. So let's dive in. Ekspektasinya kan gitu ya. Wih, enak banget nih lokasinya. Tengah kota, nempel stasiun, dekat kantor, hemat ongkos. Tapi seketika udah akad, baru deh kerasa. Ternyata di luar cicilan KPA, ada yang namanya IPL, air, listrik, parkir, pas dihitung-hitung, kok lebih mahal dari rumah biasa. Ini yang pada saat kita hitung-hitungan sering banget kita lupain. Jadi tinggal di hunian vertikal itu udah secara otomatis kita masuk ke dalam ekosistem yang dikelola terpusat. Emang fasilitasnya enak, ada 24 jam lift, ada kolam renang, ada security, tapi semua kenyamanan itu melahirkan yang namanya cost of ownership. Dan problemnya adalah cost of ownership ini bakal terus naik ngikutin inflasi dan umur bangunan itu sendiri. Jadi fixed cost-nya itu bukan cuma cicilan bank doang. Kalau komponen-komponen biaya langganan ini nggak dimasukin ke hitung-hitungan di awal, arus kas bulanan kalian fix berantakan. Sekarang kita masuk ke masalah kedua. Ini yang sering banget bikin culture shock pada saat orang harus pindah dari rumah tapak ke hunian vertikal. Tinggal di apartemen atau hunian vertikal itu artinya satu, kalian nggak tinggal sendiri. Kalian itu hidup di dalam satu blok vertikal berbagi dinding dan lantai dengan puluhan kepala keluarga lain. Dan itu baru satu lantai. Makanya di sini berlaku yang namanya house rules dari badan pengelola gedung. Mau renovasi kecil aja nih ya, lo harus lapor dulu, ngisi form, ninggalin uang deposit buat building management, terus drama parkiran, lu salah taruh motor atau telat mindahin aja, lu siap-siap kena denda. Kadang-kadang di beberapa apartemen lu tuh nggak bisa jemur baju di balkon sembarangan karena ngerusak estetika. Belum lagi kalau ada tetangga nyetel musik kenceng-kenceng, sering banget suaranya nembus ke tembok. Jujur ini pengalaman sih. Emang bener gitu ya, enaknya terjamin, aman banget. Akses masuk pakai kartu, ada CCTV, dijagain satpam 24 jam. Tidurnya nyenyak deh. Tapi itu tadi dramanya, privasi dan kebebasan lo itu dibagi sama puluhan keluarga lainnya. Jadi ini yang harus dipertimbangkan. Sebenarnya kita ini beli tempat tinggal atau cuman bayar kos-kosan eksklusif buat 20 tahun ke depan. Tapi disclaimer ya, di sini gue nggak bilang tinggal di apartemen itu buruk. Dan gue mau ngingetin sekali lagi, gue bahas ini secara objektif. Buat kalian yang kerjanya emang di pusat kota, daripada sisa hidup lo itu habis 2 jam, 3 jam di jalan tiap hari, ya mending tinggal di hunian vertikal lah yang di pusat kota. Selamatkan mental health kalian. Cuma ada satu hal yang pengen gue lurusin ya, mindset. Beli apartemen itu bukan investasi konvensional, yang prinsipnya tuh beli tanah, diemin aja, makin lama makin mahal. Jadi sebelum berani pegang pulpen dan tanda tangan akad, coba tarik napas dulu, lihat tabungan, terus tanya sama diri sendiri, gue udah siap belum? Nah ini nih, kita masuk ke masalah ketiga ya, legalitas. Ekspektasinya kan gini, kita beli rumah dapatnya SHM, sertifikat hak milik. Tapi kalau kita beli apartemen dapatnya SHM Sarusun, sertifikat hak milik satuan rumah susun. Oke, buat SHM Sarusun ini udah pernah gue bikinin videonya. Di situ gue bahas prosedurnya. Tapi di video kali ini gue mau bahas realita prosedur itu. Jadi selama bertahun-tahun lu tinggal di situ, lu bakalan cuma pegang kertas yang namanya PPJB. Tapi pertanyaannya, kenapa ganti dari PPJB ke SHM Sarusun ini kok makan waktu bertahun-tahun? Jawaban pertama, birokrasi. Pemda itu punya syarat yang namanya pertelaan. Maksudnya itu adalah misahin batas tanah, lobi, lorong, sampai unit lu. Jadi selama developer itu nggak nyelesain taman atau jalan akses,
sertifikat lu nggak bakal keluar. Terus masuklah ke jawaban kedua. Ini yang nggak bakalan ada di brosur atau pas lu lagi ngobrol sama orang marketing. Sertifikatnya dipecah belum? Nah ini sering banget nih. Sertifikat induk dari lahan apartemen lu itu seringkali masih dijaminkan ke bank sama developer buat dijadiin modal proyek mereka. Sertifikat unit lu itu baru bisa dipecah kalau hutangnya si developer ke bank atas tanah lu itu udah lunas. Coba yang ini, lu udah disiplin bayar cicilan, gaji kepotong terus, taat aturan gedung, patuh bayar IPL, pas lu minta sertifikatnya, ternyata masih sertifikat induk. Plot twist lagi kan. Jadi ini banyak kasus kayak gini. Jadi intinya lu mau beli apartemen, dan gak cuman apartemen, rumah pun juga sama, lu harus benar-benar teliti sebelum lu beli. Jadi ini gak cuma applicable di apartemen ya, rumah tapak pun juga sama. Aset-aset kayak gitu wajib banget kita teliti lagi sebelum kita investasi. Jangan sampai kita cuma beli ruang di udara, tapi sertifikatnya entah berantah di mana. So, hunian vertikal itu emang solusi yang bagus buat tata ruang kota kita. Dan juga jaga kewarasan kita dari kemacetan Jakarta lah ya. Jadi buat kalian yang lagi mau beli, kuncinya sih cuma satu, jangan baper sama brosur. Karena yang namanya beli apartemen itu lu wajib banget siapin mental dan finansial. Sekarang gue mau nanya pengalaman kalian tinggal di apartemen, share di kolom komentar, discuss. See you guys in next video. Bye bye.